Di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengahnya kota Bandung. Gak tahu artinya apa. Yo. Seperti biasa bahwa hari ini aku tuh mau podcast. Apa yang podcast aku, guys? Ya. Karena udah buntu. Nggak tahu nih mau konten apa. Padahal baru awalan tuh. Kuantititas ya udah gitu-gitu aja soalnya saking padatnya kegiatan. Gitu. Jadi hari ini tuh aku mau podcast kosong. Udah kedatangan narasumber. Anjay. Siapa lagi kalau bukan kameramenku. Halo semua. Ya kameramen tapi gajinya 2 digit, bro. Enggak lah. Yang gaji perusahaan. Sama bosku nggak digaji. Jadi sedikit info bahwa di perusahaan kita ya, Hmm. angkatan kita tuh angkatan ke-7 dan jumlahnya ada berapa? 7 orang. 7 orang. Salah satunya kita. Ya. Nanti Kita berdua. rencananya mau tak podcastin satu. Semua orang bakal dapat nih berarti. Bakal dapat lo yang pertama. Jadi ini episode 1 guys, episode 1. Lo tolak ukurnya. Langsung dari kameramennya duluan nih. Iya, yang lain tolak bala. Jadi mau mengulik tentang Bagas. Asik. Nah, panjang lo siapa sih anjing? Bagas Prasetya. Oh, udah gitu doang. Iya. Jadi cuma 2. Kalau orang-orang biasanya kan panjang. Misalnya Muhammad Torik Noval Alfiansyah gitu. 4 kan itu. Kalau gua cuma Bagas Prasetya, cuma 2. Haji, kira. Itu nama tetap nama pendek. Iya sih. Bukan nama panjang sih itu ya. Iya. Lo dari mana, Mas? Gua dari Cikarang, Bekasi. Sekarang Bekasi. Jawa Barat. Aku belum pernah sih belum pernah ke Bekasi aku. Lo harus Maksudnya sedikit cerita tentang Bekasi itu apa? Maksudnya kayak gimana daerahnya tuh? Kalau dari yang orang-orang tahu ya, Ah. Bekasi tuh biasanya orang-orang tahunya itu kota industri. Itu kota pabrik. Oh iya Ya, benar. Pernah denger sih. Pusat industri itu titik pusatnya sebenarnya ada 2. Ada di Bekasi sama di Karawang. Nah, Bekasi itu salah satunya. Oh. Dan Bekasi itu termasuk salah satu kota terpanas di Indonesia. Kota terpanas, Gubendeng. Sama Gubendeng. kayak kalau di Jawa Timur tuh apa? Surabaya. Surabaya. Ya. Surabaya panas Surabaya. Sama kayak gitu. Kalau panasnya sini dari Bekasi. Kemarin sama sih. Pas musim panas kemarin. Ya gak beda jauh sih, kurang lebih sama lah. Mungkin kalau di Bekasi tuh paling panasnya mungkin 38 derajat. Kalau di sini kan bisa 40. Oh iya sih ya. Beda sedikit sih Sama sebenarnya, kurang lebih sama lah panasnya. Bekasi, bro. Dari Bekasi. Jadi selain lo yang dari Bekasi tuh Alip juga. Iya, Alif. Kita dari satu daerah yang sama. Maksudnya sekolahnya kan juga sama tuh? Iya, sekolahnya sebenarnya sama, cuman tuh yayasannya beda. Oh iya paham. Masih dalam satu naungan nama yang sama tapi yayasannya beda. Beda daerah juga. Kita awal ketemu kapan? Soalnya kan Loh. pelatihan dasar kan kita beda. Iya, emang beda. Aku di Surabaya, ya, lo di Jogja. di Jogja. Beda. Maksudnya, Semua tuh kita 7 orang tuh semua di Jogja. Cuma lu doang ya. Cuma di aku doang ya, Surabaya. Kacau emang. Sambil ngerokok aku ya. Ya. Itu kapan awal ketemu? Gimana? Lupa aku. Awal ketemu ya di Senta lah. Di Depok. Itu pelatihan lanjutan. Ya. Pertama kali dan gua itu baru tahu ternyata yang lecip itu angkatan kita ternyata ada yang 1 orang dari Surabaya dan itu ternyata lu. Sama aku ya? Ya, gua belum ngeh waktu itu. Oh, ternyata ada yang dari Surabaya nih 1 orang. Oh, ini ternyata orangnya. Oh, berarti kecuali aku sama yang lain tuh udah kenal. Enggak. Beberapa. Cuma sama Alip nggak kenal. Malahan. Ya, Padahal kan sama satu lu ya. yayasan. Iya, malah belum tahu karena si Alip itu dia lulusnya lebih cepat duluan 1 tahun sebelum gua. Jadi gua itu lulus 2023, sedangkan si Alip tuh 2022. Oh iya. Jadi beda setahun lulusnya. Ini gimana ya? Ketika pelatihan lanjutan dari Depok ya. 1 kelas. Hmm. Kan awalnya lo menjabat jadi bendahara. Ya. Berasik banget anjing. Kenapa ya gue jadi bendahara ya? Karena gue mikir kan si Hanco Alif nih. Waktu itu sebelum kita SPK,
satu kelas tuh berunding. Ini siapa nih yang mau jadi hantu nih? Siapa nih? Iya. Akhirnya tuh si Alif tuh memajukan diri. Oh. Biar gua aman, kan biasanya kan kalau ada ketua kan ada wakil. Nah, supaya gua nggak masuk jadi wakil, gua akhirnya jadi bendahara. Gua juga. Oh iya nggak aku pernah tahu jadi itu kan bendahara. berundingnya di grup. Mm-mm. Aku diem aja, pasif aku. Karena belum kenal kan. Iya, belum kenal, pasif. Di Depok. Itu kita di Depok berapa bulan? 2 bulan. 2 bulan, kurang lebih 2 bulan. 2 bulan. Momennya tahun baru ya waktu itu ya. Sebelum kita pulang kan tahun baru tuh. Nonton film. Bener. Jadi kita tuh dari bulan November. CSP kan. Iya, start dari November sampai ke Januari. Makanya kita waktu tahun baruan 2024 tuh kita di Depok. Oh. 2 bulan. Habis itu di Narita. 1 bulan. Satu kelas lagi, masih satu kelas. Satu kelas lagi masih. Cuman si Julian doang. Sama Yoga. Iya, sama Yoga 2 orang. Beda kelas ya? Tapi Julian sama Yoga satu kelas. Satu kelas Narita cuma sebulan. Bulan doang. Sebulan doang, habis itu ke Kaisa, ke perusahaan. Ya. Itu benar-benar pure dilepas ya? Iya, pure. Benar-benar dilepas. Anjing. Dan sebenarnya cerita di Narita tuh yang paling jengkel tuh kita tuh baru datang kan dari bandara, masuk kan ke Narita. Nah, besoknya kita tuh harus masak. Emang iya? Iya. Aku lupa loh. Dulu tuh kita kalau nggak salah pagi nyampe, terus kan segala macam beres-beres. Nah, malamnya itu kita prepare buat besok masak. Oh. Dan masaknya tuh 3 hari. Aku selalu lihat. Aduh, gokil. itu anjing kata gua. Kita belum istirahat, cok. Kita masih jet lag. Kayak kalau yang nggak tahu jet lag tuh kayak habis perjalanan jauh gitu, biasanya ngerasa capek. Nah, itu namanya jet lag. Jadi harusnya tuh kalau habis dari perjalanan jauh tuh harusnya kita istirahat dulu. Iya ya, apes ya. Apesnya di situ. Kita belum sempat istirahat tapi udah langsung jadwal masak. Dan 3 hari kan ya? Iya. Oke lah. Habis itu itu dilepas kan, udah ke perusahaan dan sekarang udah setahun aja. Gitu. Lu kebayang gak sih kita udah tiba-tiba 1 tahun di sini? Nah iya. Aku nggak kebayang aku. Kalau nggak kebayang, tiba-tiba lah kita. Kalau nginget-nginget masa-masa lalu tuh, padahal dulu di Senta tuh, aduh anjing, itu masa-masa paling berat sih. Iya, kelam ya. Kelam banget gitu. Udah sensenya kayak gitu semua. Sanoy. Kegiatannya padet, jadwal tidur hancur. Kalau kultur shockmu tentang Jepang apa sih? Kultur shock apa ya? Maksudnya budaya ya? Budaya beda ya? Culture tuh budaya kan? Budaya. Gak tahu aku bahasanya. Gimana sih? Culture tuh budaya. Udah apa ya paling kaget ya? Ini sih biasanya kan kalau di Indonesia tuh kalau malam tuh masih rame. Bener. Tapi kalau di sini biasanya sepi banget dari jam 6 malam tuh udah kayak kagak ada penghuni. Bener. Itu yang gua ini kan kota zombie. Aku awal dulu ini kan kota zombie nih. Malam nih. Ini nggak ada itu keramaian, kegiatan-kegiatan. Nggak ada kayak misalnya ada anak-anak kecil main di luar atau tetangga saling ngobrol, biasanya kan masih ada lah. Tapi di sini tuh benar-benar tertutup biasanya. Mungkin karena kita dapatnya desa nggak sih? Ya, bisa jadi ya. Desa. Tapi kayaknya kalau kota pun sama ya? Sama kayaknya ya. Emang dari sananya sih mungkin budaya Jepang dari dulu kayak gitu. Iya sih. Dapatnya desa kayak isinya tuh buah kaki. Gitu. Ya. Yang kalau buah kaki itu apa di Indonesia, buah apa sih? Gak tahu ya, buah kesemak atau delima. Gak tahu, tapi pas tak coba tuh buah kaki tuh rasanya kayak jempol sih. Jempol kiri. Berarti kalau jempol kanan beda lagi. Tapi namanya bener buah kaki. Emang bahasa Jepang itu buah kaki, guys. Buah kaki. Namanya buah kaki. Kocak kok ya. Tapi tiba-tiba bener setahun gak kerasa ya. Iya. Jadi pas banget tanggal 15 Januari kemarin kita 1 tahun di sini. Kita ada acara ya? Ya, kita habis bikin nasi kuning. Bikin acara. Ya umumnya lah syaratnya. Ya sama. Kalau di Jawa tuh gitu. Kalau ada acara-acara tuh nasi kuningan gitu. Di Jawa tuh. Tumpengan gitu ya? Iya, tumpengan gitu. Contohnya apa? Kalau tumpengan peresmian apa? Peresmian tugu silat.
Takagi. Loh, Madiun tuh selalu tidak berkaitan itu, tidak bisa dipisahkan bro. Jadi selain brandingnya kota pecel, kota silat, di mana-mana aja. Tapi kayaknya kalau di Madiun gitu emang misalnya kayak daerah Jawa Timur tuh emang kayak ada wajib silat gitu ya? Ya nggak wajib, cuma kayak gimana ya? Kayak dari dulu deh, udah ada. Itu tradisi atau itu tuh diwajibkan untuk semua orang atau? Iya nggak diwajibkan, itu kayak turun temurun aja. Gitu. Warisan lah ya. Iya, itu tuh. Dan lo setahun udah punya apa? Maksudnya tuh biar penonton tahu bahwa yang ingin pergi ke Jepang bisa menjadi acuan kalau setahun lu udah dapet ini nih. Apa ya? Apa? Dapat. Nggak punya apa-apa guys. Ya ini. Ya gini-gini aja udah. Nah ya, Nggak punya apa-apa. utang belum lunas kita. Belum. Nah ya, Kita ngerokok ya? ngerokok. Belum bro. Dana talangan belum lunas. Belum lunas. Tahun ini lunas. Kita. Bulan apa? Bulan 11 kita. Belum dapat apa-apa loh setahun nih. Gimana nih kalau kurang gitu. Apa ini? Iya. Nanti apa lah? Jadi soal gue. Gokil. Tapi lo pas pertama kali ke Jepang tuh umur berapa sih, guys? Pas menginjakkan di Jepang. 18 tahun. Wah, kebetulan. Beneran? 18 tahun? Ya. Berarti lo kelahiran 2005. 2005? Gua tuh 2005. Yuh, lo kalau gitu harus manggil aku Om. On Torik gitu. Lo 2005, Iya. 18 tahun udah ke Jepang. Mm-mm. Gokil, kebetulan gue. Jadi gua itu 2023 itu lulus sekolah. Ah, Jaraknya tuh sebulanan langsung dipanggil itu pelatihan. oh berarti pas seleksi itu lo keadaan masih sekolah. Iya. Oh. Kalau orang-orang kan biasanya seleksi kan udah lulus, apalagi kerja gitu Iya. kan. Kalau gua tuh masih sekolah. Oh. Begitu lulus sekolah langsung. Gondang. Berarti Bagas sih salah satu yang paling muda Ya. di angkatanku ya. Di sini ya, di sini. Di angkatanku. Di angkatan kita. Paling muda, 18 tahun udah kesini loh, kemudian nggak? Aku dulu 18 tahun itu masih ngambil uang jimpitan orang. Di pemukiman depan rumah tuh ada di Jawa ya, itu ada jimpitan tuh, ambilin gitu. Buat beli rokok kayak gitu. 18 tahun itu, gokil perbedaannya loh. Berarti sekarang umur berapa? Aku tahun ini 22. Panggil dia Om Torik sekarang. Dulu berarti lo nggak ngerasain itu, walaupun di kandungan nggak ngerasain bom Bali. Lu kenapa di kandungan? Dulu aku ngerasain walaupun di kandungan. Apa? Lo tahu kasus bom Bali nggak? Enggak. Nggak tahu. Itu kasus yang menewaskan berapa ratus orang tuh kayak. Itu dulu aku di kandungan gini getarannya. Enggak, kok kamu bisa tahu? Hah? Kan lu masih di kandungan. Nggak bisa di-save bro. Tapi karena aku melihat awakmu, potonganmu ki kan molek toh. Ini persis sama salah satu pelaku bom Bali. Yo. Disamain sama pelaku kok. Tapi sekarang udah almarhum. Gokil ya? 18 tahun. 18 tahun nih. Sekarang 19. Tapi maksudnya kan kalau lihat dari posturmu kan ya tinggi gitu loh. Kenapa Jepang menjadi salah satu tujuanmu ketika sudah lulus? Maksudnya mungkin ada cita-cita lain atau kenapa kok ke Jepang gitu aja lah? Kenapa milih negara Jepang? Kan bisa aja Kamboja gitu. Judi dong. Misal katak. Jadi berjudi gue. Kenapa kamu milih Jepang? Kenapa ya? Karena emang sebenarnya suka hal-hal berbau Jepang aja sih. Oh, misalnya kayak anime. Iya, gitu kayak ya. anime atau mobil-mobil Jepang gitu gue suka sih. Oh, kayak film-filmnya. Iya, loh. film maksudnya film yang kayak samurai atau kerajaan-kerajaan kayak gitu loh. atau apa sih itu yang Genji itu judulnya? Cross Zero. Ya, Cross Zero. Oh, Film yang kayak gitu maksudnya. Suka. Berarti kan kayak relate aja mas di sini tuh. Jadi tuh memang suka berbau-bau tentang Jepang sebelumnya. Kalau lo kenapa lo milih negara Jepang? Jangan nanya itu. Jangan nanya itu. Kenapa? Setiap orang menanyakan tujuan ke Jepang itu jawabannya beda-beda. Berarti kalau lo gua tanya nih, lo jawabannya ke gua beda, ke orang lain beda. Ke orang lain gitu. beda. Ke orang lain beda. Beda aku bro.
Berarti sebelum kesini lo udah punya basic bahasa Jepang lo? Sedikit doang sih, karena pernah belajar di sekolah. Oh, terus ketambah nonton anime kayak gitu. Ya, sedikit banyak membantu lah. Tapi kita habis JLPT, Cok. Ya anjay. Ya, hasilnya habis keluar. Ya, kemarin tanggal 31 Januari. Iya. Lo tes apa? N berapa? N3. N3. Alhamdulillah gue lulus guys. Oh, alhamdulillah, Bro. Walaupun gue belum N3, masih berteman ya. Iyalah. Panjang umur pertemanan. Anjay. Lu harus N1 sih menurut gue ya. Hah? Lu harus N1 emang. Jangan gitu dong. Aku kalau N1 nanti direkrut sama LPK. Jangan. Gue belum N3 ya? Belum. Mungkin Nggak apa-apa. Mungkin belum sekarang. Belum sekarang. Bisa mungkin jadi 10 tahun lagi. Kelamaan, Cok. Keburu pulang kita. Kuasam ya kalau bahasa Jepang nih apa. Alhamdulillah nganu ya. Dan bentar lagi tuh momennya puasa. Ya, bentar lagi ya. Berarti kita puasa tahun ini puasa kedua. Ya, Kita ngerasain di Jepang. Iya, padahal kemarin puasa. Anjir. Kemarin tuh sebenarnya sedih guys, karena merasakan tahun kemarin ya. Karena merasakan puasa tanpa keluarga. Lu kayak sedih gak sih sebenarnya? Yang pertama kali apa tuh? Iya, kayak biasanya tuh kalau puasa kan buka puasa bareng, kayak nyari takjil. Iya. Di sini tuh nggak ada, maksudnya Nggak ada, Bro. walaupun kita puasa, tapi euforia puasanya nggak ada. Nggak ada sih. Pernah nyari takjil itu pun di makam-makam. Kayak jeruk itu. Sesajen kan. 2 kali dan kita lebaran yang dulu tuh pas kerja. Iya. Jadi itu dulu sholat idnya sebelum kerja. Jadi bangun pagi kan, prepare segala macem, terus ke masjid. Habis ke masjid baru kerja. Jadi pas kerja ya gak ada euforia lebarannya kan, ya kayak hari biasa. Anjing. Tapi itu guys, gimana menurut lu tentang Jepang? Kan mungkin bagi orang yang lihat tuh bahwa Jepang tuh kan negara sekuler. Sekuler itu apa? Sekuler jadi dia tuh tidak mencampur adukan agama di dalam pekerjaannya. Jadi kan mungkin yang orang ketahui bahwa Jepang tuh kalau ya dia tuh sebenarnya toleransi. Iya. Tapi yang diketahui di luar umum bahwa kalau kita kerja di momen puasa itu nggak boleh puasa. Dan untungnya kita mendapatkan kaisa yang baik sih. Diperbolehkan. Iya, diperbolehkan. Bahkan di tahun kemarin itu lo puasa full nggak? Full lah. Jam gitu gua full lo? Full gua. Kacau. Sebenarnya gue juga full guys. Tapi cuma diajakin senpai. Mokel. Jangan ditiru guys. Sekali mokel 100.000. Itu berapa hari itu? Full ya? Untungnya loh dia dah. Soalnya nggak mungkin yang di Jepang tuh nggak semua orang mendapatkan hal itu. Nggak mendapatkan hal. Karena mungkin bisa jadi karena faktor pekerjaan yang berat. Contoh kayak Tobi kayak gitu kan. Berat ya? Dia kan nguras fisik banget lah. Lah ya. Jadi respect. Kalau panas gitu. Panas. Untung ya kita. Bahkan sholat aja diperbolehkan loh. Jumat kita nggak pernah lewat. Ya. Jumatan. Malah sama Kaisa tuh malah diperbolehkan, diizinkan. Dikasih tempat. Dikasih tempat malah. Gokil ya. Kaisa nih. Alhamdulillah jadi dapat Kaisa yang memperbolehkan kita untuk ibadah lah. Lah ya gue lah. Nggak semua Kaisa gitu soalnya. Ada yang kibisi banget kan, yang ketat banget. Kedeng. Terus kesibukanmu, maksudnya kalau kuliah gak kuliah kok ya? Enggak. Soalnya kan ada toh, senpai yang kuliah, nanti kerja sambil kuliah gitu. Ya ada. Kuliahnya online. Ya rencana sih mau kayak gitu, cuman sekarang masih belum ada kabar lagi. Tapi rencana ada. Keinginan. Iya, memang rencana di tahun kedua ini sambil kerja sambil kuliah. Gokil. Sembari kuliah lah, maksudnya mengisi waktu kekosongan karena terlalu kosong. Terlalu kosong ya? Kalau ini. Ini. Kok mainnya kok kuat gue? Otakmu lo. Ya gimana ya? Lo mau ngambil apa nanti? Apanya? Jurusannya? Ya bahasa Jepang. Waduh, bahasa Jepang lagi? Iya. Ya selagi kita sanggup ya kita laksanakan lah. Ya semoga aja lah ya. Kayaknya nggak cocok kalau bahasa Jepang. Apa? Pas di pelatihan kan kita dapat buku paket tuh, buku Tachi no Mirai. Itu baru daftar pustaka itu. Yang bagian sini keluar asap. Itu baru belum daftar sampai isinya tuh, belum sampai isinya.
Baru halaman pertama, set, daftar pusaka nih. Susah emang kalau tarik susah. Nggak cocok ya kan? Nggak cocok. Mungkin apa bahasa Mandarin nggak? Bahasa Arab. Oke lah. Kamu. Tapi nanti metodenya Zoom gitu, online ya, bisa online ya. Soalnya kan nggak bisa tatap muka. Nggak tuh Zoom, Google Meet gitu lah. Untung lah, mana untung nggak sih mana kerja, dapat uang gitu, terus mana kita kuliah juga. Karena nggak dari segi pendidikan tuh nggak tertinggal juga. Gitu. Iya. Beda sama ya sebenarnya plus minus ya. Kalau misalnya kan kita kerja di sini kan, ambil kuliah tuh minusnya kuliahnya menjadi online. Jadi dibandingkan dengan teman-teman kita yang bisa kuliah di Indonesia tuh mereka bisa dapat pengalaman organisasi, terus kumpul-kumpul sama temen kan. Jadi apa ya, rasa kekeluargaan sama temen-temennya tuh dapet. Kalau di sini kan kita online kan. Mapala kan lu juga bisa online. Hah? Mapala tahu nggak? Mapala tuh apa? Mapala tuh pencinta alam. Manya aku nggak tahu. Palanya tuh pencinta alam. Nah, namanya apa? Ya kegiatan tuh di order gitu. Dia tuh biasanya adanya ketika kuliah-kuliah. Ya. KKN. Kok KKN ya enggak dong. Dia tuh Apa kayak ekskul gitu. Kalau nggak salah ya. Kayak ekskul namanya ada Mapala, pencinta alam. Itu tuh kegiatannya seringnya tuh di outdoor. Karena gunung gitu. Lo bisa itu tapi via Zoom. Jadi yang lain naik gunung lo naik rumah ya. Enggak, kan gini kan. Nanti tuh di sini backgroundnya kasih gunung, kasih air terjun. Pos 1 gitu ya. Iya. Sama-sama di pos 1 nih. Kocak lah ya, Jepang ya. Nggak nyangka aku ya. Jepang. Tapi, sekarang musim apa sih, Kak? Sekarang musim dingin. Musim dingin, Cok. Dingin. Suhunya berapa hari ini? Coba lihat. Di sini nggak bisa. Misalnya harus lihat Google dulu. Sini tuh 5 derajat. 5 derajat. Bekasi paling dingin berapa? Kok lo tanya paling dingin? Bekasi gak pernah dingin. Nggak pernah dingin ya? Bekasi paling dingin 25. Berarti lo kaget. Iyalah dinginnya gini. Ya iya, lu gak biasa hidup panas. terik panas, sekarang harus hidup dingin di suhu 5 derajat minus. Kadang pernah minus kan, dulu kita pernah minus. Iya. Bahkan bulan kemarin aja salju. Iya. Bulan kemarin? Bulan kemarin atau bulan kemarin mau sekarang udah Februari. Oh iya ya. Emang Ya, itu bulan kemarin ya? Iya bulan kemarin, Januari. Itu. Oh iya. Masih Februari ya? Oh iya. Lupa Iya. Ya kemarin tuh salju. Dan itu pertama kali ya kita ngerasain salju ya? Setebel itu. Sebelumnya Oh kan iya pernah. iya. Sebenarnya udah pernah. Tapi turun saljunya sedikit. Nggak sampai menumpuk ya. Karena kemarin berarti yang menumpuk itu. Naik sepeda. Yang gendeng emang. Yang lain biasanya kalau naik naik jalan kaki, nggak naik sepeda, kita naik sepeda sendiri. Nah ya. Tapi untungnya malamnya itu udah cair. Iya. Maksudnya kalau masih itu loh, nggak keras. Maksudnya kalau di jalan-jalannya tuh udah cair. Iya. Tapi kalau di rumput-rumputnya Ya, tuh masih ada, belum. bahkan 1 minggu loh tuh. Seminggu lebih nggak sih? Iya. Ya ini yang di depan rumah kita. Iya aja kurang masih. lebih. Oh ada yang 2 minggu, itu pun dibentuk boneka. Oh iya. Jadi udah padat tuh. Iya udah padat yang di rumah situ ya. Iya. Tuh. Salju. Setelah salju apa? Salju semi. Sakura. Ya itu tuh bunga sakura. Dekat rumah lagi kene. Iya sini enak. Jembatan ya? Jembatan bagus. Sakura. Itu paling di bulan 4 kali ya? Bulan 4 atau 5? 4. Kalau tanya orang Jepang sih katanya bulan 4. Oh, bulan 4. Biasanya Itu bulan udah 4. mekar ya? Ya udah tumbuh. Kalau pas bulan 3 tuh mungkin masih dingin, tapi kan nggak masa terlalu dingin. peralihan. Iya, masa peralihan lah. Dari dingin ke Dari semi. dingin ke semi. Kemarin kan juga pertama kalinya aku lihat sakura. Tahun kemarin ya? Hmm. Ya. Menurut lu gimana bunga sakura? Sesuai dengan apa yang lo lihat di internet apa enggak? Iya, wapi, gendeng kok. Bagus ya. Tapi lo pernah dengar gak sih kayak statement orang Jawa tuh nggak boleh hilang Jawanya dimanapun? Pernah. Pernah dengar? Pernah. Makanya kalau ngelihat pohon sakura tuh serasa pengen ngasih sajen di bawahnya. Tak kasih dupa ya. Nanti rokoknya kretek ditancapin gini juga. Dimarahin nanti. Tapi bener-bener cantik, bener cantik. Bau. Pink gitu ya. Pink putih gitu. Bagus.
Gokil lah. Salah satu hal yang bisa dinikmati di Jepang ya salah satunya bunga sakura sih. Kalau setelah ini gimana? Maksudnya setelah ke Jepang sudah 3 tahun, kan kontraknya kita kan sekali Ya. kontrak 3 tahun tuh. Ya, Bisa nambah lagi tapi 2 tahun. Ya kan? Jadi setelah 2 tahun bisa TG. Tapi nggak tahu ya, kayaknya bisa deh langsung TG. Nggak tahu pas kita nanti 2 tahun ke depan Soalnya lagi gimana. Sekarang kan untuk saat ini ya status Jisuse atau pemagang itu kan udah nggak ada. Berarti itu ibaratnya kita itu terakhir. Dari pemerintahnya lah ya. Iya, maksudnya status kita Jisuse itu sekarang terakhir. Maksudnya udah nggak ada lagi harusnya. Jadi harusnya setelah kita 3 tahun nih misalnya mau balik lagi kerja di sini harusnya bisa sih. Atau kita Gino ya. Nah kalau udah selesai lah, makanya untuk saat ini kan bisa seiring berjalannya waktu kan bisa berubah. Tapi untuk saat ini lo pengen apa setelah 3 tahun itu? Ya rencana ya, kalau rencana sih pengennya balik lagi ke sini sih. Pengen balik lagi ke sini ya? Nggak tahu bakal kerja di PT yang sama kayak sekarang atau Atau di beda? perusahaan lain. Tapi rencananya emang pengen balik lagi ke sini, pengen kerja lagi di sini. Tapi kan sebenarnya kalau sing tak omong mau kan Bekasi sebenarnya kan kompleks kawasan industri nih. Kan mudah, apalagi akam sih. Loh, Nggak pakai calo. justru akan itu kadang nggak selalu mudah. Malahan? Iya. Lah kok bisa? Biasanya kalau nggak lewat orang dalam susah. Panggan. Iya. Kacau. Apalagi statusnya nggak punya sarjana. Maksudnya nggak tanpa gelar sarjana, nggak kuliah. Oh, Kalau kalau pure lulusan SMK itu susah. Sekarang ya, kalau sekarang ya, yang ku perhatikan dan aku lihat sekitarku temen-temenku yang habis lulus sekolah sekarang kerja tuh kontraknya paling cuma 3 bulan. Tetap susah ya? Susah. Gelar tetap jadi acuan ya? Ya. Ih, Terus sekarang sih kayaknya ya. ngeri. Susah. Karena persaingannya banyak. Iya, apalagi setiap tahunnya kan ya. Banyak, susah. Berarti untuk saat ini rencana pengen nambah lagi. Ya, walaupun masa depan nggak ada yang tahu ya, siapa tahu Iya. mungkin jalannya nanti bakal beda, siapa tahu gue bisa dapat kerjaan di Indonesia, tapi untuk saat ini ya gue rencananya memang pengen balik lagi ke sini sih. Siapa tahu juga kan jadi kameramenku. Kalau berhasil untuk ini, nanti gue bela-belain ikut dia kerja sama dia, taunya nggak apa-apa bang. Nah di Madiun, tak kasih lihat Madiun kamu. Itu destinasi ini, wow kacau. Gue sih pengen ke Madiun tuh pengen gitu tuh, kota Kenapa? Mekah itu. Oh iya sekarang kamu harus ke sana nanti kalau pulang. Kalau pulang. Salah satu destinasi tujuan. Dan nanti kamu bisa keliling negara loh. Madiun sekarang udah cantik kok. Kenapa emang? Itu udah ada kayak ikon-ikon di 7 negara tertentu yang maksudnya yang umum orang tahu tuh loh. Itu dibangun di Madiun. Apa Jadi namanya? Madiun tuh kayak bangun replika. Misal kayak Mekah. Mekah tuh udah ada. Terus patung Singapura tuh apa namanya? Panglion. Panglion ya. Oh. Udah ada Liberty itu udah ada. Menara Liberty yang Eiffel. patung Amerika tuh? Ada Menara Eiffel itu. Sama Tugu Silat sih. Silat lagi. Emang nggak bisa, orang Jatim tuh nggak jauh-jauh dari silat, susah. harus ke Madiun. Aku pulang, lo pulang mau ngapain sih? Maksudnya kayak kegiatan yang pengen lo lakuin ketika pulang. Apa ya? Mamburkan uang. Apa? Mamburkan uang. Ya kan kalau itu pasti. Gak misalnya kalau aku Lalu nih, apa? kalau aku pengen naik munggah gunung aku. Karena udah lama ya. Heeh. Lu terakhir naik gunung kapan? Aku terakhir naik gunung itu 2000. Sebelum aku ke Surabaya pelatihan itu kapan ya? Berarti 2023. 2023. Itu aku terakhir naik gunung. Kemana tuh? Gunung apa? Ke Gunung Lawu. Ke Gunung Lawu aku. Nah kalau lo tuh ngapain? Apa Ya ya? apa gue? Mulai lihat nggak? Kalau lu pengen naik gunung ya? Aku pengen naik gunung. Apa ya? Atau enggak makanan deh. Makanan saya pengen tok pangan pas mulai. Nasi Padang. Nasi Padang ya? Kok kangen banget sih? Di sini nggak ada. Di sini ada. Di sini ada tapi Di Tokyo tuh ada tuh. iya, tapi susah. Apa nawarnya? Monggo.
Monggomoro. Monggomoro. Tapi kemarin tuh waktu gua ke Tokyo, pas gua mau makan tuh malah rame. Full Indo. Iya, full Indo. Bener. Jadi ini misalnya restoran nih. Ini kan trotoar kan. Nah, orang Indo tuh dari sini baris ke belakang. Sampai antri. Iya. Nah, gua kagak jadi makan waktu itu. Monggomoro. Nasi Padang. Aku ya pengen aku. Kalau di Bekasi nasi Padang berapa? Satu porsinya 10.000 dapat sih. 10.000 dapat. Waduh, ayo median 10.000 loh. Median nih. Apa udah naik ya 12.000? Masa di Madiun juga sama? Sama 10.000. Itu paket isinya apa? Isinya tuh ya sambal hijau, ayam, terus kulup, tahu kulup nggak? Kulup tuh kayak sayuran gitu. Lalapan. Iya dapat sih sama kok 10.000. Kayaknya semua sama deh. Lo kok mbak iso ngomong bahasa Jawa ki? Siti-siti iso bahasa Jawa ki piye? Kan lu dari Bekasi. Dari Bekasi ya? Padahal Bekasi kan ya, bahasanya Sunda ya? Iya, Sunda, bahasa Indonesia lah ya. Iya. Tapi ya bahasa Jawa kadang-kadang iso. Kadang bisa. Tapi ya, dari mana? Karena orang tua gua tuh dua-duanya Jawa. Oh, aslinya Jawa. Jadi iya, jadi orang tua gua tuh perantauan di Bekasi. Aslinya mereka dari Jawa semua. Mungkin karena di rumah orang tua gua suka ngomong pakai bahasa Jawa kan. Jadi gua pas kecil suka cari tahu. Ini artinya apa. Terus waktu pulang kampung jadi ngerti karena latihan ngomong sama mbah sama orang-orang di sana. Asli ndi ibumu? Solo. Ibu Solo. Bapakmu? Klaten. Lo berarti Jawa Tengah lah ya? Iya, Jawa Tengah. Solo Klaten ini Jawa Tengah. Gue di Jeki berarti Solo. Pantesan bahasa Jawa kok iso. Si Jeki tuh kampungnya Jeki itu satu kampung sama kampung ibu gua. Oh iya, jangan tetangga. Iya emang, mungkin ya. Deket sih sebenarnya. Jangan tetangga itu kayak ibunya Jeki, temennya ibumu ketika SMA atau SMP. Tahu juga ya. Bisa jadi ya. Pantesan gak iso anu. Ya sedikit-sedikit sih, tapi bisanya kalau bahasa Jawa yang sehari-hari kayak kalau yang tata krama, yang bahasa halus, paling cuma nggih, mboten gitu doang. Yang ini nggak tahu. Ibu kota kalau ngomong bahasa Jawa, logatnya lucu. Aneh ya? Iya, lucu. Iya, gimana ya? Gue malah nggak bisa bahasa Sunda. Padahal kan kalau di Bekasi tuh bahasa yang dipakai biasanya bahasa Sunda. Kalau nggak bahasa Indo, bahasa Sunda. Tapi Bekasi kan nggak masuk Jawa Barat. Ya masuk, Cok. Oh, Bekasi Jawa Barat. Iya. Tapi dia masuk Jabodetabek. Iya kan? Beknya Bekasi. Iya. Betul nggak sih? Iya benar. Kan Jabodetabek tuh Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Oke ya. Jadi makanya di sini walaupun temen-temen gua pada Jawa, jadi gua bisa ngerti lah, bisa ngobrol. Sunda juga ada Sunda. Sunda ada. Tapi satu. Sebenarnya Alif tuh maksudnya Sunda nggak sih? Dia apa sih? Bekasi tuh. Iya, tapi orang tuanya dari mana dia? Dia orang tuanya ya kayak ibu kota deh. Dia. Saya Sunda tuh nggak bisa, Jawa. Sunda nggak bisa, Alif. Nggak bisa, Jawa juga nggak bisa. Dia. Berarti isi dia pure Indonesia sih. Pure Indonesia dia. Makanya kamu nggak insecure sama Alif. Alif kan pintar bahasa Jepang tuh. Sama bahasa Indonesia doang. Gua kan nggak. Gua bahasa Indonesia, Jepang, Jawa, sama bahasa isyarat. Lo ngomong sama siapa bahasa isyarat? Hah? Lo ngomong sama siapa? Ngomong sama yang di pojokan TV paling bawah biasanya ada tuh. Apa? Oh. Kadang aku ngeraguin juga gini. Respect. Tapi kita dipertemukan ya, maksudnya kan dari berbagai suku. Iya, dari berbagai suku, berbagai daerah. Di Jepang tuh kita dipertemukan, jadi bisa belajar dari satu sama lain gitu loh. Didatangkan dari budaya yang beda-beda, background keluarga yang beda-beda. Bahkan di Jawa Tengah tuh gara-gara Yoga Dapa tuh aku baru tahu kalau ada kesenian khas dari sana. Apa contohnya? Namanya drumlek. Drumlek itu apa? Drumlek tuh kayak dia tuh kesenian drum band. Tapi dia dari barang-barang bekas. Jadi kayak dari drum gitu. Tong kayak gitu.
Dari baru bekas. Namanya Drumlek. 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 Kalau apa ekskul sekolah kan drum band loh. Ya, taunya drum band gua. Drum band tuh ada di sana. Di Drumlek ada itu salah satu kas Salatiga. Drumlek tuh. Kalau dari Julian Angklung. enggak. Apa? Dia apa? Dia tuh Cirebon apa Jam? Apa Bandung sih? Julian tuh Cianjur. Oh Cianjur malah ya? Iya. Cianjur wah. Aku sebelumnya belum pernah punya teman Cianjur, Bekasi, Salatiga belum pernah. Ya iyalah, lu tinggalnya kan di Madiun doang. Iya. Gua juga nggak punya teman Madiun, baru lu doang. Baru aku. Pertama Solo. Solo ada. Oh sebelumnya udah ada. Oh. Karena Makanya yang Madiun tuh kan lumayan jauh kali, Jatim. Iya. Saya timur sendiri aku. Sampai sekarang nggak sih timur sendiri aku? Ya. Enggak dong. Sampai kita kan ada yang dari Madiun. Siapa? Si Jidan. Jidan tuh cuma numpang lahir. Oh, berarti gedenya di Bekasi juga. Iya, dia tuh lahir cuma sehari doang, habis itu dibawa ke ibu Bekasi, kota. ibu Iya. kota. Tapi katanya itu Jakarta harus banjir. Tapi kalau Jakarta banjir kena nggak Bekasi? Enggak. Harus. Karena enggak ya? Tapi deket sih. Masalah dari jarak Bekasi ke Jakarta tuh 1,5 jam lah. Ya enggak lah. Paling nyampe ke Bekasi tapi airnya segini. Yang Jakarta udah tenggelam gini, Bekasi baru sampai mata kaki. Miris aku lihat Jakarta. Kenapa? Lah airnya udah itu loh. Udah tinggi loh. Makanya dipindah ya? Iya, makanya ibu kotanya dipindah. Mungkin itu salah satu alasannya kali. Kenapa ibu kota negara sekarang jadi di Kalimantan? IKN itu IKN. Mungkin dari dulu udah diprediksi kalau Jakarta nggak strategis lagi gitu jadi ibu kota negara. Tapi akhir-akhir ini di Jepang ya ada kasus ya, ngeri ya. Yang dapat kasus pembunuhan, penusukan. Dan di daerah kita lagi. Iya. Dan katanya tuh 10 menit dari kaisar kita, dari perusahaan kita. Makanya gue sekarang kalau misalnya gue disuruh jalan sendiri gue nggak mau, takut. Ya minimal berdua lah, biar kalau gue pulang kagak sendiri. Iya ya. Mana pulang kan kita pasti jalannya gelap. Malam lagi. Lagi malam kan, orang datang apa dari belakang kan nggak kerasa, nggak tahu. Iya, mana ditusuk ya? Kalau ditusuknya pakai kertas loh. Penyok. Ngeri ya? Ngeri sih ngeri. Ngeri. Mana pelakunya belum ketemu. Tingginya itu 165. Lah pas waktu kejadian penusukan, Julian itu cuti. Julian sih? Hah? Itu hari Jumat. Emang iya? Iya, hari Jumat. Itu pas Jumatan aku masih ingat aku. Ya aku takut ya pelakunya kan tingginya sama lah Julian. Ya kan Julian ya. Bukan teman kita nih. Tanyakan sih dia. Tapi pagi, kayak waktu itu pagi. Ya semoga aja lah cepet ketemu ya. Ngeri. Cepet ketemu. Musukan. Utang belum lunas saya. Utang apa? Sama aku juga belum utang. Kayak aku mati ya, siapa sih yang bayar? Tapi lu setuju nggak mas statement kalau laki-laki tuh dia tuh cuma hidup, kerja, mati? Ya nggak sih, lo pernah nggak sih? Kan mungkin di TikTok muncul kayak gitu. Ya karena pada dasarnya tanggung jawab terbesar tuh ada di laki-laki. Ada di laki-laki kan, tugas yang menafkahi wanita kan ya laki-laki. Makanya kita kerja berat. Gila, anjir. Berat banget jadi laki-laki ya? Iya, yang dewasa jadi laki-laki. Siapa yang menciptakan kayak gitu ya, ide kayak gitu ya? Kalau gede harus kerja itu. Biasanya kayak kita banyak kerja aja gitu. Anjing. Gimana ya? Lo selama di sini lo masa apa sih yang lo kangenin? Mungkin nongkrong atau apa gitu? Paling kangenin sih keluarga ya pasti. Keluarga ya? Apalagi lo masih muda lah. Gua anjing bayangin aja 18 tahun bro. Lo tahun ini berapa sih? 19. Sekarang 19 berarti tahun ini 20. Ya gapnya 2 tahun lah kita. Keluarga biasanya tak kangen nih. Karena
menurut gue keluarga penting banget sih. Dia yang dari awal import kita, dari yang kita bukan siapa-siapa jadi siapa-siapa sekarang. Berarti lo kerja di sini untuk keluarga? Demi diri gue sendiri. Iya. Kan bapak lo udah ke Spanyol, ke Jerman. Ya, sebenarnya gue tuh kerja sini untuk nafkahin bapak gue pergi ke Spanyol. Masa iya? Anaknya tuh di sini kan video call sama bapaknya lagi di stadion apa bayar ya. Ini bajunya Kimmich. Ini bajunya Kimmich nih. Ini Alfonso Davies nih. Loh, ini kok ada M Tahir bukan? Gokil ya. Bapakmu kok iso loh, maksudnya ini yang luar negeri loh. Apaan dia? Ya kerja apa sih sebenarnya nggak tahu. Nggak tahu gue dia kerja apa sebenarnya. Kacau sih, kacau. Tapi lo berarti kan merasakan dunia perantauan gitu. Ya baru sekarang. Setelah lulus lagi. Iya, kalau yang lain kan habis lulus sekolah udah pernah kerja dulu setahun, 2 tahun. Ya, gua Julian. Kayak lu, Julian. Udah pada punya pengalaman. Lah gua sekali kerja langsung ke sini. Keluar negeri ya? Iya. Ya pengalaman kerja cuman ngandelin PKL doang karena dulu SMK. Iya, sama kerja kelompok gak sih? Kagak pernah kerja gua, kelompok doang itu. Kagak pernah kerja. Itu kan kalau kerja kelompok yang kerja cewek. Oh, bagian ini aja. Tulis nama. Lah iya. Gokil ya, oke ini loh umur 18 sih. Gendeng. Ya kadang nggak percaya juga sih. Kadang suka insecure aja. Lu malah insecure umur 18. Dipersatukannya sama orang yang udah punya pengalaman kerja. Iya, enggak lah. Kadang anjir. Mereka pada punya pengalaman jadi apa ya? Udah pada bisa lah. Mendingan gua ada yang fresh graduate baru lulus terus kerja. Berarti lo kontrak selesai umur berapa? 21. Lo kontrak selesai umur? 21 tahun? Iya. Gendeng kok iso? Udah 21 tahun lu dari sini ya? Ya, belum. Iyalah. Iya. Lu sekarang umur berapa? Ya tahun ini 22. Ya iya. Iya. Makanya gue pengen kesini lagi sebenarnya. Iya, itu masih panjang loh itu. Kayak Julian sekarang berapa sih? 22 kan? Oh enggak, dia beda 2 tahun sama aku. 23 Dia sekarang. berarti tahun ini 24. Hah? Masa sih? Iya, dia gapnya 2 tahun. Anjing dia tua banget berarti. Tua banget. Dia 2001. Iya. Masih 21 tahun lah. Makanya masih panjang anjir. Gua kayaknya pengen balik lagi ke sini sih. Ya, semoga bisa balik lah ya. Amin. Mungkin pesan-pesan dong buat penonton mungkin yang punya keinginan untuk ke Jepang. Itu apa? Maksudnya tuh lewat apa, bisa lewat apa gitu, dan mungkin langkah-langkah yang dilakukan tuh apa mungkin. Apa ya? Kan kalau kita kan bisa LPK tuh, masuk LPK kan bisa salah satu opsi untuk kesini gitu loh. Tapi kan sebelum itu kan harus riset dulu, maksudnya apa itu LPK, rekomendasi tentang LPK yang ada di Indonesia kan gitu. Iya benar. Apalagi orang-orang yang masih sekolah, terus pengen kesini itu recommended gak menurut lo? Recommended banget sih. Recommended banget ya? Iya. Malahan bisa jadi peluang emas untuk karir yang bagus. Jadi kalian yuk kita kesini, kita penuhi Jepang. Kalau dulu kita dipenuhin sama penjajah, sekarang kita sekarang balik, waktunya. kita gantian. Sekarang waktunya. Kita penuhin nih negara penjajah ini dengan penduduk kita. Ya kalau ketemu di jalan, Indo mas. Indo mbak. Sekarang banyak banget sekarang orang Indonesia. Ayo, ramai banget ya. Gak di ibu kota, gak di pelosok-pelosok juga masih main banyak. Asoy lah, ngonotan lo ya. Mantap, terima kasih Bagas. Terima kasih bro. Terima kasih. Terima kasih.